Sebenarnya tuh saya tuh mandul, tapi kenapa saya bisa hamil? Nah, halo teman-teman semua, kembali lagi dengan keluarga Fitri, bunga-bunga-bunga. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Dan terima kasih untuk semua dukungan dari teman-teman semua yang selalu hadir mendukung channel keluarga kami, keluarga Bitri. Dan tentunya saya juga dengan senang hati mendukung teman-teman semua. Maaf jika memang saya juga datang ke kalian atau berkunjung ke kalian juga uh, agak-agak susah gitu ya, karena kan memang sekarang anak homeschooling dan masih banyak lainnya. Dan jangan lupa sebelumnya subscribe, like, comment, and share jika bermanfaat. Kali ini di video ini saya senang berbagi pengalaman. Mungkin ini pengalaman ini saya akan share ada part-partnya gitu ya. Ini pengalaman hidup saya sendiri, dan memang kita sebagai perempuan harus sangat peduli ya, gitu ya, care dengan tubuh kita gitu ya. Jadi memang tubuh kita itu kan pasti kan memberikan alarm gitu ya juga. Jadi saya juga baru mengetahuinya setelah menikah. Untung saja suami saya juga bukan orang yang menginginkan anak dan sebagainya. Ini memang pembahasan agak sensitif, jadi saya bikin pelan-pelan dulu. Saya ingin membahas mengenai video yang ingin saya share ke kalian. Itu adalah sebenarnya tuh saya tuh mandul, tapi kenapa saya bisa hamil. Nah, jadi ini part pertamanya ya. Story-nya itu adalah, ini khusus untuk para pria dan para wanita, khususnya wanita harus tahu sendiri, dan mungkin kalian punya pengalaman berbeda. Jadi pada saat saya menikah itu memang dokter bilang saya itu adalah wanita yang paling beruntung. Saya bilang wow gitu ya, saya juga nggak tahu gitu ya. Tapi memang dulu itu story-nya itu, saya waktu saya mendapatkan PNS atau datang bulan, saya memulai datang bulan itu di umur 14 tahun kalau nggak salah ya, 14 tahun, 14-15 tahun ya. Kemudian saya itu dulu itu tidak terlalu care ya, karena saya tuh pikir stres atau gimana gitu ya. Saya waktu datang bulan itu di saat saya masih sekolah mau SMK, 14-15 kan masih SMP kelas 3 kalau nggak salah ya waktu itu ya, gitu ya. Itu masih oke lah, rutin. Nah, saya waktu umur 15 mau ke SMK, saya tuh dulu mengambil tata busana. Nah, tata busana itu kan PR-nya banyak sekali, mata pelajarannya banyak sekali. Kami bisa sampai mendapatkan mata pelajaran sampai 23 mata pelajaran di sekolah. Dulu saya sekolahnya tuh di SMK 37 Pasar Minggu. Tuh, kalau kalian pengen yang ke Tata Boga, ke busana, sekarang ada pariwisata lengkap ya di situ. Dan itu busana itu adalah bidang studi yang sangat-sangat berat sekali, melelahkan. Saya paling tidur cuma 1 jam 2 jam, dan saya tidak paham, maaf itu ada mesin cuci jadi terganggu. uh, saya tuh kalau datang bulan itu pada saat saya sudah sekolah SMK bisa mencapai ke 1 tahun tidak mendapatkan datang bulan. Kalian bisa bayangin, bisa 1 tahun, itu berarti naik level ke kelas berikutnya. Dan saya pun juga nggak terlalu share ke mama saya, nggak terlalu peduli gitu, bodo amat gitu ya. Terus mama saya juga karena memang kerja gitu ya, mama saya juga kerja tiap hari gitu ya juga, jadi ya saya juga nggak mau terlalu memusingkan gitu. I don't care about my life, about my healthy gitu, saya nggak terlalu peduli gitu kan, nggak mau bikin pusing juga keadaan
gitu ya. Terus akhirnya saya pikir ya udahlah jalanin aja. Jadi saya kalau lagi stres, dalam taraf stres gitu, stres sekolah, pokoknya stres sekolah nih gitu ya, itu saya bisa tidak mendapatkan menstruasi 6 sampai 1 tahun itu dulu gitu. Terus kemudian lulus SMK selesai, menstruasi saya normal gitu ya. Jadi datang bulannya normal gitu ya teman-teman ya. Kemudian saya kerja, kemudian saya kursus ini, kursus itu normal. Nah, saya masuklah di Marta Tilaar, saya ngambil diplomanya, astaga naga. Ya, itu saya ngambil hampir 2 tahun. Bisa dibayangin, saya itu dalam 2 tahun tuh paling cuma 2 kali menstruasi, datang bulan. Jadi saya itu ingat sekali, saya waktu Marta Tilaar itu dalam 2 tahun itu, di tahun pertama itu saya hanya dapat itu 2 kali ya. Terus pada saat saya ngambil diplomanya, ngambil diplomanya itu 6 bulan, saya nggak datang bulan teman-teman, tidak datang bulan sama sekali. Dan itu jerawat itu muncul sampai ke kepala, ke punggung, lengkap, kepala tuh penuh dengan jerawat. Ini saya tuh jerawatan, ini saya jerawatan, terus ini juga saya jerawatan, punggung tuh jerawatan, semua jerawatan gitu. Terus saya juga makan cuek aja gitu, yang penting makan gitu. Nah itu tidak baik sebenarnya gitu ya. Jadi tidak peduli dengan kesehatan badan, sebenarnya itu warning gitu ya. Saya nggak tahu itu. Saya cuek aja gitu, nggak peduli. Mungkin saya pikir ini kalau stres baru saya nggak datang bulan. Tapi kalau pada saat saya tidak stres baru akan datang bulan gitu dengan lancar gitu. Nah kemudian pada saat saya menikah, saya itu menikah itu pun suami saya juga sama saya tidak planning punya anak gitu ya, karena memang saya ingin menjalani, tapi saya tidak pernah bilang saya tunda, saya nggak pernah bilang begitu. Saya selalu bilang life must go on. Jadi kalau dapet ya berkah, diberkati, amin. Kita harus jaga amanah gitu ya dari Sang Maha Pencipta. Tapi kalau misalnya pun saya belum hamil ya kita pacaran dulu gitu kan gitu. Jadi kita enjoy dulu, karena memang saya juga mengenal suami saya kan 2 tahun itu hanya melalui Skype gitu kan. Jadi ngobrolnya tuh Skype, jadi belum bener intens gitu. Jadi saya ketemu dengan suami saya pun sekali itu untuk tunangan, baru setelah itu saya ke Jerman untuk menikah gitu ya. Nah itu kan otomatis saya membutuhkan waktu untuk saling mengenal dengan suami saya. Terus kemudian suami saya juga kalau ditanya sama orang mau langsung punya anak atau mau ditunda dulu, terus kata suami saya, kita jalanin aja, kalaupun dapet ya itu berkah gitu kan gitu. Jadi kita berdua memang jawabannya selalu itu. Dan saya menikah itu Januari tahun 2012 ya. Terus tanggal 6 dan 7, jadi 6 itu saya Standes Am, catatan sipil, tanggal 7 saya adalah khotbah pernikahan di kebaktian saya. Jadi saya setelah itu pacaran dengan suami saya ya biasa aja gitu ya. Saya juga menstruasinya lancar pada saat itu gitu ya, atau datang bulannya lancar. Kemudian saya bulan Agustus kalau nggak salah, saya bulan Agustus itu sudah 5 minggu kalau nggak salah, 5 minggu. Saya nggak tahu kalau saya itu udah hamil, saya lagi mau memulai sekolah bahasa Jerman gitu ya, dan ternyata sudah 5 minggu gitu tiba-tiba. Terus akhirnya saya kaget gitu kan. Terus saya konsultasi dengan dokter, saya mau tanya dong, saya tuh bingung deh, waktu saya umur segini-gini kok saya bisa nggak dapat menstruasi dengan teratur gitu kan. Di umur berapa, kata dokternya, di umur saya mau mulai ke 16-17 saat saya mulai sekolah yang berat, karena saya dulu sekolahnya memang agak berat ya. Tapi saya mulai dapat menstruasi itu atau datang bulan itu di umur 14 atau 15. Itu masih oke lah gitu kan. Gitu. Oke, kalau gitu bagaimana kalau kita cek sebelum babynya besar, karena takutnya ada miom, ada kanker gitu kan. Udah saya cek dan ternyata memang sehat gitu. Jadi memang saya tidak
mempunyai miom, saya tidak mempunyai kanker gitu. Dan saya dikata dokternya ya saya diberikan kesempatan untuk hamil gitu. Jadi kata dokternya nanti kalau setelah melahirkan kita cek ulang kata gitu, cek secara keseluruhan karena kan babynya baik-baik saja aja gitu ya. Terus kemudian ibunya juga baik-baik saja, cuma nanti pada saat kamu sudah melahirkan setelah mungkin 1 tahun menyusui atau 1,5 tahun kemudian baby lahir, datang ke saya, kita cek ulang kata gitu. Atau nanti kita bicarakan setelah melahirkan apa mau punya planning punya anak lagi atau tidak. Aku bilang oke, saya belum bisa jawab sekarang, nanti saya akan datang lagi untuk membicarakan selanjutnya bagaimana planningnya gitu, atau bagaimana harus saya lakukan, apa yang harus saya lakukan begitu. Nah, nanti di part 2-nya saya akan share ke teman-teman. Jadi pada saat saya setelah melahirkan, saya itu sebenarnya bisa mempunyai anak kembar 10 gitu, anak kembar 7, anak kembar 6, whatever lah, kembarnya itu double gitu. Jadi memang saya adalah wanita yang sebenarnya bisa mempunyai 11 anggota atau kayak keluarga Atta Halilintar yang banyak anggotanya gitu kalau saya mau gitu ya. Tapi saya tidak bisa gitu. Tapi ntar saya kasih tahu kenapa gitu. Dan itu memang sesuatu mukjizat yang tidak bisa dimiliki oleh banyak perempuan. Dan memang dokter tersebut memang bilang saya itu adalah wanita yang paling laki, dan itu adalah hal yang saya paling syukuri. Tetapi saya juga harus berhikmat. Makanya nanti di part 2-nya kalian bisa tunggu. Saya sebenarnya bisa mempunyai anak kembar 10 kalau saya mau. Dan itu kenapa? Gitu. Oke, sampai di sini dulu. Saya tidak mau kasih tahu panjang lebar karena ini ada part-partnya gitu ya. Jadi nanti saya juga akan membahas makanya kenapa saya memasak sekarang tanpa MSG. Itu ada to be continue-nya. Jadi kalau untuk teman-teman para perempuan, para perempuan di seluruh dunia, orang Indonesia, kalian bisa saling sharing gitu, khususnya di komentar. Mungkin kalian normal dapat datang bulannya gitu, atau mungkin kalian belum mempunyai anak, sedang menunggu, menanti, dan semuanya. Kita bisa berserah sama Yang Maha Kuasa dan selalu belajar untuk tidak mengatakan saya tunda kalau ingin mempunyai momongan. Lebih baik kita lihat saja nanti karena memang we don't know gitu, kita nggak tahu kehidupan kita ke depan, kapan kita hidup bahagia, kapan kita hidup menderita, kapan kita sakit, kapan kita sehat, kapan kita diberikan rezeki, kapan kita tidak diberikan rezeki, kapan kita diberikan anak, kapan kita tidak diberikan anak, kapan kita menikah, kapan kita tidak menikah. Kita nggak tahu bagaimana kehidupan kita nanti. Yang penting selalu kita bilang kita lihat saja nanti, selalu berserah sama Yang Maha Kuasa. Itu lebih jawaban yang lebih, menurut saya sih lebih bagus ya, karena tiba-tiba kita diberikan sesuatu hal yang di luar dugaan gitu. Oke, jangan lupa subscribe, like, comment, and share jika bermanfaat teman-teman. Ini pengalaman saya yang pertama, part pertama. Nantikan di part kedua, dan jangan lupa bersyukur teman-teman. Stay healthy, stay safe, and bye-bye. Dadah.